Ulama yang bejat, ulama yang buruk, ulama yang busuk. Gus Dur itu buta mata juga buta hati. Mas Said Agha Siraj, Ketua Umum PBNU sudah. Dia gedek sama Wahabi. Dan anak Wahabi pada jenggotnya panjang-panjang, disalahin jenggot. Iya, goblok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam guys. Malam ini sengaja saya kembali menjumpai rekan-rekan yang saya cintai ya, baik di Facebook atau media sosial yang lainnya, dalam rangka nasionalisme, kedaulatan rakyat, dan menyebarkan Islam dalam bingkai rahmatan lil alamin. Tapi hal ini saya juga hanya ingin berbagi ya. Jadi saya bukan memberikan satu nasihat atau keharusan, tapi saya hanya berbagi kepada rekan-rekan saya yang saya cintai, apa yang ada dalam curahan dalam pikiran saya. Oke guys, akhir-akhir ini kita terus terang saja banyak lihat agama Islam itu begitu diputar-balikan ya, demi kepentingan politik ya. Bahkan ada yang digunakan untuk penipuan, ada yang digunakan untuk memukuli orang atau menganiaya sesamanya ya, atau yang berlainan ya. Ini yang luar biasa ya di Indonesia ya. Ini karena memang dosa-dosa daripada politikus yang membawa Islam ke arah hal-hal yang tidak benar ya. Masa sih kita melihat bahwa Islam jadi seperti membela teroris, dan mereka begitu militan ya membelanya ya, terus memaki-maki dan membenarkan maki-maki itu. Ini betul-betul satu akhlak yang sebetulnya sudah sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Sebetulnya kalau misalnya kita melihat dari Islam, belajarlah Al-Quran itu secara benar, dengan logika berpikir. Jangan kita melihat hal-hal yang sifatnya tahayul atau hayal ya, karena itulah jalan masuk daripada orang-orang yang jahat untuk mempengaruhi orang lain dengan rekayasa politik dan sebagainya ya. Ini yang saya sangat menyesalkan sebetulnya, kerusakan moral di Indonesia, sehingga agama Islam terutama ya dibuat menjadi begitu menyeramkan dan begitu ya, saya nggak bisa bicara ya, begitu rusaknya moral ya, jujur saja, sampai rumah ibadah agama lain juga dihancurkan. Ini benar-benar sesuatu hal yang luar biasa yang harusnya kita tidak bisa diam saja ya. Kemudian begini ya, di dalam Al-Quran pun dijelaskan bahwa umul kitab adalah surat Al-Fatihah. Kita tahu surat Al-Fatihah itu adalah petunjuk bagi manusia untuk berbuat lurus dan bagaimana dia bersyukur ya. Mungkin saya tidak perlu bacakan ya, karena mempersingkat waktu ya, karena kita semua udah tahu ya, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah sampai ke Wadolin ya. Intinya daripada surat Al-Fatihah itu adalah dari mulai kita merasa bersyukur kepada Allah, terus kita meminta petunjuk jalan yang lurus, dan jangan sampai kita sendiri menjadi orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Inti daripada Al-Quran pun sebenarnya hanya itu. Oke, saya ingin membahas satu surat yang setelah Al-Fatihah itu ada, namanya surat Al-Baqarah ya. Dan ini menjelaskan mengenai masalah ketakwaan seorang yang mengaku Islam ya, seorang Islam seharusnya seperti ini ya, kurang lebih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Artinya tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Kita tahu orang yang bertakwa. Kriteria orang yang bertakwa itu adalah orang yang sabar, orang yang soleh, orang yang bisa menerima kenyataan sesuai dengan surat Al-Fatihah tadi. Kemudian alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sallama wa mimma razaqnahum yunfiqun, yaitu orang-orang beriman kepada yang gaib, kemudian melaksanakan sholat
dan menginfakkan rezeki yang kami berikan. Ini artinya begini, kita percaya kepada yang gaib itu kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah hal yang gaib ya. Ini yang harus kita jaga, bukan berarti kita percaya yang gaib terus kita bicara kita percaya hal-hal yang sifatnya tahayul, tidak. Gaib itu yang memberi petunjuk ya. Nah kemudian yang melaksanakan sholat itu adalah kita lihat hasil akhir daripada sholat adalah, tujuan sholat adalah amal ma'ruf nahi mungkar, atau berusaha menghindari perbuatan yang keji dan mungkar. Jadi selama Anda sholat tapi Anda sendiri masih melakukan kemungkaran, itu namanya bukan sholat, mohon maaf ya, tapi itu namanya riya atau menyombongkan diri seolah suci, dan itu perbuatan yang sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang mohon maaf ya, sholat di jalan dan sebagainya, atau memukuli orang dengan takbir. Wah, Masya Allah, itu yang terjadi di Indonesia hari ini dan kemarin-kemarin masih saja terjadi. Terus kemudian wallazina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Dan mereka beriman kepada Allah yang diturunkan kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada kaum sebelum engkau. Jadi mereka harus meyakini kitab-kitab yang diturunkan pada masa-masa sebelum diturunnya Al-Quran. Jadi ada orang yang mengatakan bahwa orang Kristen begini-begini, atau mereka menghina ajaran agama Kristen. Itu kan kitab yang lebih dahulu diturunkan sebelum Al-Quran diturunkan. Memang mereka nggak sadar hal itu sudah melanggar daripada ketakwaan mereka kepada Allah. Itu sudah menyesatkan mereka dengan mereka menghina agama Kristen atau agama kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Ya, saya yakin semua agama, kitab pun tidak hanya agama Samawi saja, tapi sebelum agama Samawi ada agama Hindu, ada Zoroaster dan sebagainya, itu semua juga dari Allah. Tapi kalau seandainya mereka menghina agama lain, artinya hidup mereka sudah sesat. Cukup sekian dulu dari saya ya. Jadi sekali lagi, ini bukan merupakan suatu tausiah, saya hanya ingin berbagi. Dan apabila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan, karena saya bukan orang yang sempurna, apalagi seorang ahli agama ya. Saya hanya ingin berbagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bela negara. Kau beriku bahagia, ampuniku ya Allah, yang sering melupakanmu saat kau limpahkan kurniamu dalam sunyi aku.